Pemimpin Bodoh dan Dampak Buruknya ditulis oleh Ustaz Yahya Abdurrahman Muslimah Sriwijaya, Sakafah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku mengkhawatirkan atas diri kalian 6 perkara, kepemimpinan orang bodoh, jual beli hukum pemerintahan, banyaknya polisi, pemutusan tali silaturahmi, orang muda yang tumbuh menjadikan Al-Quran layaknya nyanyian, penumpahan darah." Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, At-Tabarani. Redaksi hadis tersebut menurut riwayat dari jalur W.F. bin Malik. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari jalur Abi Sal Ghifari. Ia mengatakan, Rasul SAW bersabda, "Bersegeralah beramal, sebelum 6 perkara, kepemimpinan orang bodoh, banyaknya polisi, jual beli hukum pemerintahan, penyepeluan urusan darah, pemutusan tali silaturahmi, orang muda yang menjadikan Al-Quran layaknya nyanyian." Mereka, penduduk zamannya, mengedepankan salah seorang dari mereka untuk mendendangkan Al-Quran kepada mereka meski dia paling sedikit pemahamannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam hadis di atas, ada 6 kekhawatiran Rasul terhadap umat. Boleh jadi, kekhawatiran yang pertama adalah yang paling penting. Bahkan 5 kekhawatiran lainnya mungkin terderivasi dari yang pertama. Rasul SAW menempatkan kepemimpinan bodoh, Imratu AS Sufah, sebagai kekhawatiran beliau yang pertama. AS Sufah bentuk jamak dari saf. Maknanya orang bodoh, kurang akal dan keahlian, ahlu al-hawa, memperturutkan hawa nafsu, sembrono gegabah, buruk tindakan dan penilaian. Di dalam Islam, AS Sufah adalah orang yang tidak boleh diberi kepercayaan untuk mengelola hartanya sendiri. Quran Surah An-Nisa, 4-5. Islam memerintahkan agar ada wasyi yang diangkat untuk mengurusi harta orang AS Sufah itu. AS Sufah dihijr, dilarang untuk bertransaksi. Jika demikian fakta AS Sufah, lalu bagaimana mungkin dia bisa dipercaya mengelola harta orang lain, apalagi harta publik, dan malah dipercaya mengurusi nasib orang banyak? Kerusakan dan kehancuranlah yang akan terjadi. Rasul SAW mendeskripsikan Imratu AS Sufah. Beliau bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, "Ka'ab bin Ujrah, aku memohonkan perlindungan kepada Allah untukmu dari Imratu AS Sufah." Ka'ab berkata, "Apa itu, ya Rasulullah?" Rasul bersabda, "Yaitu para pemimpin yang ada sesudahku. Mereka tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Siapa saja yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan menolong mereka atas kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku dan aku bukan bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan mereka dengan kebohongan mereka dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka, maka dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongannya dan dia akan masuk ke telagaku." Hadis riwayat Ahmad, Al-Bazar, Ibnu Hibban, Al-Hakim, Al-Baihaqi. Umumnya penguasa muslim saat ini mengikuti sunnah barat sekuler. Mereka mengambil selain syariat Allah SWT sebagai sistem hidup mereka. Bangga dengan sistem sekuler yang mereka jalankan. Mereka meninggalkan petunjuk Al-Quran dan AS Sunnah serta meninggalkan syariatnya. Saat demikian berarti umat berada di bawah Imratu AS Sufah. Lalu bagaimana menyikapi Imratu AS Sufah itu? Hadis Ka'ab bin Ujrah memberi petunjuk, yaitu tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak menolong mereka atas kezaliman mereka. Membenarkan jelas tingkatnya di bawah menaati. Jika membenarkan kebohongannya saja dilarang, bagaimana dengan menaati mereka dalam kezaliman mereka? Apalagi dengan memberi justifikasi, pembenaran atau stempel atas kezaliman mereka? Karena itu sabda Rasul, "Maka dia bukan golonganku dan aku bukan bagian dari golongannya dan dia tidak masuk ke telagaku," adalah ancaman amat keras terhadap pelakunya. Bayangkan, dikala semua orang sangat mengharapkan diakui sebagai golongan Rasul SAW, justru Rasul SAW berlepas diri dari dia, menolak dan menjauhkan dia. Kekhawatiran Rasul yang kedua, Bai'al Hukmi. Pemerintahan dan jabatan ditransaksikan oleh orang yang memiliki logistik yang diperlukan agar dia dipilih menjadi amr, pemimpin penguasa, atau pejabat.
Jabatan diperjualbelikan dengan harga berupa suap. Hukum juga diperdagangkan. Siapa yang punya uang, hukum pun ada di pihaknya. Kekhawatiran ketiga, Safku Adim, penumpahan darah. Urusan darah dianggap sepele. Ketika pencegah berupa ketakwaan hilang, maka berbagai sarana berupa hujah dan bukti juga ikut lenyap. Yang tersisa bagi Umar hanya usleptiran termasuk menumpahkan darah. Jadilah urusan darah disepelekan. Darah tidak lagi terhormat dan berharga. Kekhawatiran keempat, Katsratu Asyurat, banyaknya polisi, yakni sistem pemerintahan militeristik. Pendekatan keamanan, ancaman, intimidasi dan pendekatan militeristik yang dikedepankan. Berbagai pihak dianggap ancaman bagi kekuasaannya. Imratu AS Sufah pun malah takut terhadap rakyatnya. Gemetar karena gerakan kecil sekalipun. Jadilah negeri dipenuhi pejabat dan aparat layaknya memegang cemeti siap mencambuk siapapun. Kekhawatiran kelima, pemutusan tali silaturahmi. Ini mencerminkan kerusakan sosial, melengkapi kerusakan politik, kerusakan pengaturan kehidupan, rusaknya keamanan dan hilangnya rasa aman, tirani. Kekhawatiran keenam, ketika Al-Quran tidak dijadikan konstitusi, hukum dan syariatnya dicampakkan. Al-Quran dijadikan layaknya nyanyian. Di hadapan penguasa AS Sufah, orang yang membaca Al-Quran posisinya layaknya penyanyi dan pengisi acara. Yang dimajukan dalam program media adalah yang memiliki suara merdu dan bagus, bukan yang memiliki pemahaman mendalam. Begitulah, kekhawatiran Rasul SAW atas umat ini dimulai dari kepemimpinan negeri dan berakhir dengan rusaknya imam salat. Begitulah bahayanya pemerintahan Sufah dan dampaknya yang menghancurkan negeri dan penduduk. Boleh jadi di zaman kita sekarang ini, 6 kekhawatiran Rasul SAW itu sedang terjadi atas umat ini. Tentu semua itu harus diakhiri dan diubah. Caranya dengan mewujudkan kembali pemimpin yang menjadikan Al-Quran dan AS Sunnah sebagai petunjuk, yang menerapkan syariat secara kafah dalam sistem yang diwariskan Rasul SAW dan para sahabat beliau radhiyallahu anhu.